kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu, silakan dari teman-teman. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memotivasi semangat kita dengan cara tepuk semangat. Yuk, tepuk semangat. Oke, baik anak-anak, coba dilihat sekitar kalian. Ada yang nggak masuk apa tidak? Ada yang nggak masuk? Oke, kalau udah ada, kita mulai pelajarannya. Oke, di sini yang duduk di sini adalah kelas 4 dan kelas 5. Ini kelas 4 ya. Ini kelas 5. Jadi kita dalam satu ruangan ini nanti akan belajar bersama, tetapi materinya nanti berbeda ya. Nah, Bapak kasih persepsi dulu. Nah, di sini sebelumnya apakah ada yang tahu alat musik tradisional yang kita punya, yang ada di Indonesia? Tahu. Apa contohnya? Yuk. Saya Pak. Ya. Suling. Oke, benar. Ada lagi? Saya Pak Kendang. Ya, betul. Ada lagi? Saya Pak Ya. Ukulele. Ya. Saya Pak Bonang. Oke, betul. Jadi teman-teman kalian tadi sudah menyebutkan salah satunya adalah seruling, ukulele, bonang, dan lain sebagainya. Jadi untuk kelas 4, kalian akan mempelajari tentang alat musik. Itu salah satunya ya. Nanti ada yang lain. Terus kita pembahasan kemarin itu membahas tentang anak gembala yang memainkan seruling. Nah, tadi kan kamu bilang seruling. Nah, anak gembala yang memainkan seruling di pinggir sungai. Pernah lihat sungai? Pernah jalan-jalan ke sungai? Sungai itu zat apa? Zat air. Nah, biasanya di sungai itu ada yang bersih, ada yang kotor. Kalau yang bersih itu berarti sungainya biasanya di pedesaan yang dekat dengan gunung. Yang kotor itu biasanya ada di perkotaan biasanya. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan sungai jadi kotor itu? Sampah. Jadi kalian membuang sampah sembarangan. Maka dari itu kalian harus stop sekarang karena apa? Merusak lingkungan. Betul sekali. Jadi salah satu yang menyebabkan kerusakan lingkungan, salah satunya sungai itu adalah membuang sampah sembarangan. Oke, anak-anak, ini adalah rencana pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi untuk yang kelas 4 di sini nanti tema yang kita bahas tentang keragaman budaya bangsaku dengan subtema keragaman budaya. Sedangkan kelas 5 nanti tema 1 benda-benda di lingkungan sekitar kita dan subtemanya adalah wujud zat, wujud benda dan cirinya. Nah, ayo anak-anak sekalian, jadi yang kita bahas hari ini nanti untuk kelas 4 itu adalah materinya tentang bahasa, adalah gagasan utama dan gagasan pendukung, dan juga nanti dilanjutkan keragaman budaya bangsaku atau materi tentang PKN. Dan yang kelas 5 nanti materinya adalah kata baku dan tidak baku, itu bahasa Indonesia ya. Dan yang kedua adalah perubahan lingkungan dan dampaknya. Betul. Nah, di sini kelas 4 nanti kalian diharapkan bisa menemukan dan menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung. Terus yang kedua di mata pelajaran yang kedua di PPKN ini harapannya kalian bisa membuat dan menjelaskan ya rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Jadi kalian bisa menyebutkan apa saja budaya yang ada di
masing-masing daerah. Di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan itu mempunyai budaya yang berbeda. Nanti kalian bisa menyebutkan, ya. Dan di kelas 5 nanti kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku itu apa itu nanti kalian bisa menjelaskan, bisa membedakan. Dan yang kedua nanti perubahan lingkungan dan dampaknya. Ini materi kelas IPA nanti membahas tentang, jadi di lingkungan kita itu tadi sudah disebutkan salah satunya adalah pencemaran sungai, ya. Terus kalau ada lagi tanah longsor, apalagi kebakaran hutan, banjir. Nah itu bisa terjadi karena faktor alam, bisa terjadi karena ulah manusia. Nah, kalian itu nanti bisa membedakan itu dan bisa menjelaskan. Oke anak-anak, jadi hari ini kalian membentuk kelompok dulu ya. Kelas 5. Dan kelas 5 ada 4 anak, 3 sampai 4 anak. Jadi nanti terbentuk jadi berapa kelompok. Dan juga kelas 4 ada 3 sampai 4 anak. Silakan membentuk kelompok. Kelas 4 ini ya. Bacaannya silakan dibaca dulu, ditulis nama kelompok siapa saja ya. Di lembar kerja kelompok ditulis. Untuk kelas 4 di sini kalian materinya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, ya. Dapat berupa kalimat inti atau kalimat atau berbentuk paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok, ya. Jadi gagasan atau ide yang menjelaskan tentang gagasan utama tadi atau gagasan pokok. Contohnya ini. Setiap daerah mempunyai budaya tradisional yang berbeda. Ya. Jakarta dengan budaya Betawinya ada tari ondel-ondel, bahasa Betawi dan ciri khasnya. Maka Jakarta dengan budayanya tadi itu adalah mendukung gagasan utama yang berupa setiap daerah mempunyai kebudayaan masing-masing. Oke, itu contohnya. Silakan dikerjakan. Untuk kelas 5 di sini Bapak punya tampilan terkait kerusakan lingkungan apa aja yang sudah nampak pada sekitar kita. Bisa dilihat contoh. Silakan. Ya, ini adalah fenomena pabrik dengan segala limbahnya. Ternyata limbah pabrik itu beracun atau mempunyai dampak negatif buat lingkungan. Ya, maka dari itu disarankan pabrik itu jauh dari perkotaan, jauh dari pedesaan, jauh dari pemukiman. Ini adalah seekor paus yang terdampar, tapi di dalamnya itu ada sampah. Ya, karena pembuangan sampah yang sembarangan, maka ekosistem yang di sekitarnya itu akan terganggu. Masa ikan paus makan sampah, ya kan? Berarti karena kebanyakan itu airnya itu kebanyakan sampah. Siapa yang membuang sampah? Ya, betul. Jadi manusia ini lah yang mengotori lingkungan. Selain paus yang terdampar pada tumpukan sampah, juga sungai juga sering terinfeksi atau tercemar. Ada juga tanah longsor, ya. Tanah longsor, apalagi? Banjir, apalagi? Tsunami, ya. Gempa bumi, ya. Angin puting beliung itu, kalau itu alami ya, terjadi alami. Kalau yang terjadi kebakaran hutan, betul. Ya, penggundulan hutan atau penebangan secara liar. Ya, itu adalah contoh-contoh dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dalam bentuk alami. Dan untuk yang kelas 4, di sini Bapak punya video, ya, silakan diamati. Video ini menayangkan tentang keragaman
Indonesia. Oke ya, silakan diamati. Nah, ini adalah rumah adat dari budaya Indonesia ya. Nah, ternyata budaya itu ada salah satunya adalah rumah adat. Ya. Ada pakaian adat. Ya, selain rumah adat juga ada pakaian adat. Ada tarian. Ya. Ya, terus. Ada alat musik dan lagu. Ada alat musik dan lagu. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai alat musik dan lagu masing-masing. Ada senjata tradisional dan masih banyak lagi. Jadi masing-masing daerah itu mempunyai budaya yang berbeda. Apa saja itu nanti kalian bisa menjelaskan. Ditulis di kelompok kalian. Kelas 5. Untuk yang kelas 5 ini ada dari kelompok kalian yang maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Dari kelompok 1 ya. Ya, silakan. Untuk soal yang pertama, jawabannya apa? Manusia, kebakaran hutan, hutan gundul, pencemaran sungai dan laut. Ya, jadi untuk yang contoh yang disebabkan oleh alam itu ada gempa bumi, longsor, banjir. Sedangkan yang disebabkan oleh ulah manusia adalah contohnya kebakaran hutan gundul, sama aja. Pencemaran sungai dan pencemaran laut akibat dari pembuang sampah. Sedangkan gambar yang pertama, untuk soal yang kedua, silakan. Mungkin kelompok lain ya, kelompok lain. Ya, tepuk tangan dulu kelompok 1. Kelompok kedua, di situ ada sebuah gambar. Nah, gambar apa dan penyebabnya apa? Yang pertama, silakan. Paus yang terdampar dan mulutnya banyak sampah. Ya. Karena pencemaran air laut. Pencemaran air laut akibat dari ulah manusia membuang sampah sembarangan. Betul. Gambar yang kedua, silakan Mbak E. Banjir. Terus Pak? Diskusi kelas 4 yaitu tentang budaya bangsaku. Nah, kira-kira pertanyaan yang kedua ini, apa budaya yang ada di Indonesia yang sudah kalian temukan? Contohnya, ayo silakan. Aceh. Ya. Rumah adat, rombada. Ya. Pakaian adat, kule balang. Ya. Tarian adat, tari zaman, alat musik dan lagu, seruling, kale. Senjata rencong, makanan khas, limpan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, demikian tadi ya anak-anak pembelajaran kita tentang untuk yang kelas 4 itu tentang budaya bangsaku yang di dalamnya terdapat keragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Tadi yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi ada Aceh ya, dengan bahasanya sendiri, dengan budayanya sendiri, dengan suku adatnya, suku Tamiang ya pada saat itu. Dengan alat musiknya sendiri tadi sudah disebutkan. Ya. Dan untuk yang kelas 4 tadi membahas juga tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Jadi gagasan utama itu adalah di situ berisi kalimat utama yang merupakan sumber dari sebuah paragraf. Sedangkan pendukung, gagasan pendukung adalah kalimat yang isinya untuk mendukung gagasan utama. Sedangkan kelas 5 tadi membahas tentang kata baku dan tidak baku. Kalian sudah menemukan kata baku
dibaca tadi. Dan juga membahas tentang perubahan alam sekitar, membahas tentang alam sekitar dan perubahannya. Ya, tadi disebutkan adanya perubahan lingkungan karena ulah manusia dan alami yang mengakibatkan salah satunya adalah sungai yang tercemar. Ya, apalagi hutan yang kebakaran, apalagi, ayo, apalagi penebangan hutan, ya, penebangan hutan dan hutan kebakaran itu bisa mengakibatkan tanah longsor. Nah itu, jadi harapannya kalian sebagai generasi muda harus bisa merawat dan menjaga kelestarian dari alam semesta ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa? Tidak membuang sampah. Yang keras. Tidak membuang sampah. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Terus lagi, penghijauan atau menanam pohon kembali. Apalagi? Ayo, yang lain dengarkan. Disiplin hidup sehat dan Ya, bersih. dengan disiplin hidup sehat dan hidup bersih. Ya, jadi pola hidup kita itu harus dibiasakan hidup sehat serta disiplin. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu pesan yang ada dalam pelajaran hari ini. Tugasnya nanti minggu depan ada yang ditanyakan untuk yang kelas 5 halaman 31 kalau tidak salah ya, nanti dibuka, dikerjakan, minggu depan kita bahas atau kita kumpulkan ya. Ada yang ditanyakan? Oke, demikian tadi pembelajaran kita hari ini untuk semuanya saja ya. Semoga bermanfaat nanti ilmunya ya. Belajar di rumah untuk bisa lebih tajam lagi. Silahkan dipimpin berdoa untuk hari ini. Siapa? Berdoa mulai.